Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu absen dulu ya, biar kita ketahui teman-temannya siapa yang tidak masuk. Yang pertama, Vernika. Apakah hadir? Hadir, Bu. Oh, ya. Dita Bintang. Dita Bintang. Bisa hadir, Bu. Mohon maaf. Ya, iya tidak apa-apa. Salvinia. Hadir, Bu. Putri Nala. Hadir, Bu. Oke. Lengkap ya? Alhamdulillah sudah lengkap semua. Baik, hari ini seperti yang telah Ibu jelaskan kemarin, hari ini kita akan membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ibu akan share screen ya materinya. Bagaimana? Apakah sudah terlihat PowerPoint Ibu? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, sejarah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, yang sebelumnya bernama Piagam Jakarta, ditetapkan pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Piagam Jakarta atau nama lainnya adalah Jakarta Charter merupakan naskah pernyataan kemerdekaan atau Declaration of Independence. Sebelum itu, kita akan membahas mengenai skema isi alinea pembukaan. Alinea pertama, di mana alinea ini akan membahas mengenai alasan merdekanya bangsa kita. Yang kedua, alinea kedua, yaitu tentang perjuangan untuk merdeka. Alinea ketiga, tentang pernyataan sebagai bangsa merdeka. Dan alinea keempat, tentang tujuan merdeka. Selanjutnya, ada pokok pikiran, di mana keempat alinea itu memiliki masing-masing pokok-pokok pikiran. Pokok pikiran pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan berdasar pada persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini yaitu termasuk pokok pikiran persatuan. Kemudian pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini disebut juga pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini biasanya disebut dengan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dan pokok pikiran yang terakhir
pokok pikiran keempat, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini termasuk pokok pikiran ketuhanan menurut dasar kemanusiaan. Dari sini, apakah ada yang belum paham atau tidak dimengerti dari bahasanya yang Ibu sampaikan? Bagaimana anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau paham, kita lanjut ya. Selanjutnya ada isi dan makna pada Alenia, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Alenia pertama memiliki makna bahwa kemerdekaan adalah hak asasi semua bangsa. Penjajahan merupakan pengingkaran terhadap hak asasi tersebut dan harus dihapuskan karena tidak adil dan manusiawi. Ketiga, kemerdekaan adalah hak kodrat alamiah sebagai karunia Tuhan. Yang keempat, para penjajah secara moral harus melepaskan semua jajahannya. Selanjutnya, Alenia kedua. Apakah ada yang mau berpartisipasi untuk membaca? Nanti akan Ibu beri nilai plus. Siapa yang mau membaca Alenia kedua? Saya, Bu. Oke, Salvinia, silakan. Alenia 3 ya, Bu? Alenia kedua. Oke. Isi atau makna Alenia pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alenia kedua, maknanya yaitu sebagai bangsa yang terjajah, bangsa Indonesia berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Kedua, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan telah mendekati harapan. Ketiga, kemerdekaan bertujuan untuk menjadi bangsa yang merdeka atau bebas, bersatu, berdaulat, atau mandiri, adil, dan makmur. Baik, bagus sekali. Terima kasih, Salvinia. Selanjutnya, Alenia ketiga, apakah ada yang mau berpartisipasi lagi? Saya, Bu. Oke, siapa itu tadi? Oh, Mbak Nala. Baik, Mbak Nala, dipersilakan. Alenia ketiga, satu, kemerdekaan diperoleh semata-mata bukan sebagai hasil perjuangan, tetapi lebih dari itu merupakan karunia Tuhan. Kedua, kemerdekaan merupakan cita-cita luhur atau mulia manusia Indonesia sebagai makhluk bebas. Tiga, pernyataan sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Empat, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, mengakui kekuasaan Tuhan. Oke, baik. Alenia keempat, yaitu ada tujuan negara setelah kemerdekaan, di mana tujuan negara ini diantaranya pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Baik, selanjutnya ada Indonesia yang merdeka itu adalah negara konstitusional, adanya Undang-Undang Dasar. Di mana dasar negara yang merdeka itu adalah Pancasila, yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada pembukaan sebagai Stat Fundamental Norm atau pokok kaidah fundamental negara yang biasa disebut PKFN. Apakah ada yang mau berpartisipasi lagi untuk membaca ini? Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan. PKFN adalah norma dasar sebagai landasan berdirinya suatu negara. Syarat-syarat dari PKFN diantaranya, pertama,
dibuat oleh pembentuk negara, yaitu PPKI. Yang kedua, memuat tujuan negara, yang ada 4 tujuan negara yang telah Ibu sebutkan tadi. Yang ketiga, adanya ketentuan bagi Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Yang keempat, adanya asas politik, kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dan yang terakhir, asas-asasnya kerohanian atau filsafat negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, pembukaan tidak perlu diubah. Mengapa? Argumentasi yang melandasinya, yaitu pertama, secara historis, pembukaan adalah pernyataan kemerdekaan. Yang kedua, secara yuridis, di mana telah ditetapkan pada Tab nomor 20 mengenai MPRS tahun 1966. Selanjutnya, secara filosofis, di mana alenia pembukaan, syarat makna filsafat kehidupan sebagai manusia bermartabat. Tab MPRS yang dimaksud Ibu, Tab MPRS nomor 20 garis MPRS tahun 1966, di mana berisi tentang hakikat dan kedudukan pembukaan kuat berkedudukan terletak pada kelangsungan hidup negara, proklamasi 17 Agustus tahun 1945, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR sendiri, hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada hakikatnya sama dengan pembubaran negara. Di sini apakah ada yang tidak paham dari kata-kata yang Ibu sampaikan? Insya Allah sudah paham. Oke, lanjut. Ya, di sini Ibu akan memberikan question atau pertanyaan. Kalian akan Ibu bagi masing-masing ya. Baik. Soal pertama. Ibu ingin Dita, apakah Dita masih tetap di sini? Ada. Oke. Apakah siap Dita? Siap, Bu. Mohon maaf, izin matikan kamera, Bu. Oh iya, tidak apa-apa. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Anda mengenai kalimat mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berarti meniadakan negara Republik Indonesia? Bagaimana Dita, menurut pendapat kamu? Oke, Bu. Saya izin menjawab ya. Ya, Perkenalkan, silakan. nama saya Dita. Oke, menurut pendapat saya, mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama artinya dengan membubarkan negara. Karena dalam pembukaan tercantum dasar negara dan tujuan negara serta mencantumkan pernyataan Indonesia merdeka. Dan salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah tidak mengubah pembukaan karena di dalamnya memuat dasar filosofis dan dasar normatif. Begitu Bu pendapat saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf ya Bu. Baik. Ya, terima kasih Dita. Sama-sama. Kita lanjut ya. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang ingin berpartisipasi sebelum Ibu tunjuk? Saya, Oke, saya. Nala. Pertanyaan nomor 2. Jelaskan pendapat kamu mengenai bagaimana tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nala, bagaimana Ya, pendapat kamu tentang Jadi tujuan negara itu ada di pembukaan bunyinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi
emang tujuan negaranya itu sudah ada di pembukaan. Nah, Ya. intinya itu kita sebagai warga negara harus memiliki sikap untuk menghargai, Bu, bertoleransi, untuk juga mencintai bahasa Indonesia, harus turut serta memajukan kesejahteraan umum, terus juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam usaha dunia. Begitu, Bu. Baik, bagus sekali jawabannya. Terima kasih, Nala. Selanjutnya, soal nomor 3. Apakah ada yang mau berpartisipasi lagi? Saya Bu. Oke, pintar sekali ya, Ibu. Sudah mau menunjukkan diri sendiri. Oke, pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun? Bagaimana, Salvi? Mengapa pembukaan tidak boleh diubah? Jelaskan Ya, pendapatnya. Bu. Ya, menurut pendapat saya, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak boleh diubah, karena di dalam pembukaan undang-undang tersebut sudah tercantum atau sudah terdapat suatu cita-cita serta tujuan dari bangsa Indonesia sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Nala tadi, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika kita melihat sejarahnya, Undang-Undang 1945 ini telah melakukan beberapa kali amandemen, namun tidak sekalipun dilakukan perubahan atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu, Bu. Oke, baik sekali jawabannya. Terima kasih, Salvi. Ibu lanjut ke pertanyaan keempat. Siapa ya? Ibu mau tunjuk. Vernika, adakah Vernika? Iya, Bu. Oke. Vernika, bagaimana sikap positif kamu sebagai warga negara terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Bagaimana, Vernika? Hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Bentar. Ibu sepertinya salah ini memberikan soal. Sebentar ya. Ada kesalahan teknis. Ini hiperlink Ibu salah pencet tadi. Mohon maaf ya, anak-anak. ya. Tidak apa-apa, Bu. Oke. Vernika, Ibu ulang lagi ya pertanyaannya. Menurut pendapat Vernika, apakah saja hakikat yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Bagaimana, Vernika, pendapat kamu mengenai ini? Hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah satu, sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Dua, sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional. Tiga, mengandung nilai-nilai universal dan lestari. Universal artinya bahwa nilai-nilai tersebut junjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab. Lestari artinya ia mampu menampung dinamika masyarakat. 4, merupakan warisan pendiri bangsa yang perlu dilestarikan karena isinya benar. Baik, sudah selesai, Vernika, pendapatnya? Sudah. Oke, terima kasih, Vernika. Ya, Bu. Selanjutnya, nomor 5, Ibu mau tunjuk lagi ya. Oh, ini ada Dio hadir. Oh ya, Dio, Iya, Bu.
Dio, Ibu kasih soal nomor 5 ya. Iya, Bu. Ya. Bagaimana sikap positif kamu sebagai warga negara terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Bagaimana, Dio, pendapat kamu mengenai Iya, Bu. Jadi beberapa sikap positif warga negara yang perlu dilakukan terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, yang pertama adalah menjalankan segala ketentuan hukum serta kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian mensosialisasikan Undang-Undang Dasar 1945 dalam berbagai kehidupan. Yang ketiga, menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman atas permasalahan ketatanegaraan atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian menjadikan sikap yang konstitusional, menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum dari berbagai pokok hukum yang ingin dibuat karena nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. Sekian, Bu. baik? Terima kasih, Dio, atas pendapatnya. Sama-sama, Bu. Oke. Bagus sekali jawaban dari kalian semua. Sudah benar semuanya jawaban dari masing-masing soal yang telah Ibu berikan. Yang terakhir, closing statement dari Ibu. Sebelum Ibu menyebutkan closing statement Ibu, apakah ada yang mau memberikan kesimpulan dari materi yang telah Ibu ajarkan hari ini? Apakah ada yang mau berpartisipasi mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Nanti Ibu akan memberikan nilai plus. Gimana anak-anak? Bu, saya ingin bertanya. Oh iya, silakan Mbak Nala. Jadi selain tujuan negara itu di pembukaan isinya ada apa lagi ya, Bu? Selain tujuan dan juga pokok-pokok tadi, Bu. Selain tujuan dan pokok-pokok, apa ada lagi di pembukaan? Iya. Di dalam pembukaan, selain tujuan dan pokok-pokok pikiran, terdapat, sebentar, Ibu. Jadi ini, terdapat maknanya, di mana alinea pertama itu menjelaskan bahwa kemerdekaan yang diraih oleh yang diraih oleh pejuang kita masa dahulu itu terdapat, sebentar, maaf, Ibu agak. Jadi di alinea pertama itu ada alasan kemerdekaan kita. Yang kedua, perjuangan untuk merdeka. Dan ketiga, pernyataan sebagai bangsa yang merdeka. Keempat, ada tujuan merdeka tadi. Bagaimana? Iya, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Ternyata isinya lengkap ya, Bu, dari alinea pertama sampai alinea keempat. Iya. Lengkap. Apakah ada yang mau memberikan closing statement? Iyo, bagaimana? Apakah mau memberikan closing statement dari pembelajaran kita pada hari ini? Menurut saya,
Undang-Undang Dasar 1045 memang sangat dibutuhkan untuk bangsa Indonesia, Bu. Karena menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga untuk menata kelembagaan pemerintahan di Indonesia. Sehingga ketika Undang-Undang Dasar tidak ada atau dihilangkan, maka menurut saya Indonesia tidak akan bisa menjadi negara yang maju. Seperti itu. Baik, berarti Dio mengatakan bahwa pembukaan undang-undang ini sudah tepat bagi bangsa Indonesia, di mana perjuangan Iya, yang Bu. telah dicapai telah mencakup semua yang ada pada Pancasila ya, khususnya. Iya, Bu, seperti itu. Oke. Jadi closing statement dari Ibu yaitu setiap warga berhak mendapatkan hak-hak asasinya yang meliputi hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi politik, hak asasi sosial dan kebudayaan, hak asasi mendapatkan pengayuman dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak asasi terhadap perlakuan, tata cara peradilan, dan perlindungan hukum. Jadi pelajaran kita pada hari ini sampai di sini, dan pertemuan besok kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kalian pelajari ya bab yang ada di buku. Baik, Bu. Oke. Sebelum Ibu tutup, untuk membangun semangat kita, bagaimana kalau kita bernyanyi lagu wajib nasional? Siapa yang mau itu? Yang mau memimpin? Apakah ada yang Lagu bersedia? Terserah kamu, bisa memilih. Bagaimana, Nala? Satu nusa, satu bangsa aja, Bu. Oke. Dio bersedia memimpin bersama teman-teman? Iya, Bu. Oke, silakan Dio. Ayo teman-teman kita menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terima kasih, Tepuk Bu. tangan untuk Dio. Terima kasih banyak Dio atas partisipasinya. Nanti Ibu akan memberikan nilai plus pada Dio. Oke, anak-anak Terima kasih sekian. banyak, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak semuanya atas partisipasi kalian pada hari ini. Semoga materi yang Ibu berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Septi. Ya, sama-sama.